Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati, kelas A2 Ilmu Administrasi Naga semester 3 NPM 193521101. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan juga biaya bahan baku. Yang pertama ada biaya tenaga kerja. Adalah suatu imbalan atau balas jasa yang diberikan oleh pemberi kerja ataupun pimpinan perusahaan kepada tenaga kerja ataupun kepada karyawannya yang bisa dinilai dengan menggunakan satuan uang terhadap pengorbanan yang sudah tenaga kerja berikan kepada perusahaan. Slide selanjutnya yaitu ada penggolongan biaya tenaga kerja beserta cara perhitungannya. Yang pertama ada gaji dan upah. Gaji merupakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan tetap perusahaan. Misalnya, pimpinan akan menggaji karyawannya yang dihitung bulanan. Untuk menghitung gaji tersebut didasarkan pada kartu hadir karyawan tersebut. Yang kedua ada upah, yaitu biaya yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan berdasarkan pada jumlah jam kerja, dan pembayarannya bisa dilakukan mingguan atau pembayarannya dapat didasarkan pada unit yang dihasilkan. Lalu di sini ada contoh soal mengenai biaya upah atau biaya gaji karyawan. Bisa dilihat karena jika dijelaskan waktu tidak akan mencukupi. Lanjut ke slide selanjutnya. Jika di dalam pencatatannya, yaitu yang pertama, pencatatan yang dilakukan pada saat dilakukannya rekapitulasi gaji dan upah dari data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dalam proses dan juga biaya tenaga kerja sebesar 52.500 di debit, biaya overhead pabrik sebesar 19.500 di debit, gaji dan upah karyawan sebesar 72.000 di kredit. Yang kedua, pencatatan pada saat bukti kas keluar, yaitu gaji dan upah sebesar 72.000 di debit, utang PPh karyawan sebesar 10.800 di kredit, utang gaji dan upah sebesar 61.200 di kredit. Yang ketiga, pencatatan pada saat karyawan telah menerima gaji dan upah, yaitu utang gaji dan upah di debit 61.200, kas di kredit yaitu sebesar 61.200. Yang keempat, pencatatan saat dilakukannya penyetoran PPh karyawan kepada negara, yaitu utang PPh karyawan sebesar 10.800 di debit dan juga kas di kredit yaitu sebesar 10.800. Poin yang kedua yaitu lembur. Premi lembur adalah sejumlah uang yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya karena karyawan bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan. Di sini juga ada contoh soalnya, bisa dilihat. Dan saya akan membacakannya mengenai pencatatannya. Yang pertama ada premi lembur dapat dibebankan pada akun barang dalam proses apabila jam lembur diperlukan atas pekerjaan tertentu, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang dalam proses sebesar 84.000 di debit. Yang kedua, gaji dan upah sebesar 84.000 di kredit. Yang kedua, ada apabila barang pesanan yang biasanya dapat dikerjakan pada jam normal, namun suatu waktu memerlukan jam lembur untuk menyelesaikannya, premi lembur dapat dibebankan pada biaya overhead pabrik. Maka pencatatannya adalah barang dalam proses sebesar 80.000 di debit, biaya overhead pabrik sebesar 4.000 di debit, dan juga gaji dan upah sebesar 84.000 di kredit. Yang ketiga ada bonus. Bonus adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan atas pencapaian karyawannya. Contoh soalnya, seorang karyawan pabrik mendapatkan bonus sebesar 50.000 apabila dalam 1 bulan dapat memproduksi pesanan sebelum deadline. Pencatatan yang dilakukan atas data tersebut adalah barang dalam proses sebesar 50.000 di debit dan utang bonus sebesar 50.000 di kredit. Lalu yang keempat ada honor cuti.
Honor cuti adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya yang diberikan cuti, namun karyawan tersebut tetap masuk kerja walaupun dapat jatah cuti. Contoh soalnya, seorang karyawan diberikan upah per minggu sebesar 150.000. Karyawan tersebut memperoleh pembayaran honor cuti sebesar 20.000, maka pencatatan yang dibuat adalah yang pertama, barang dalam proses sebesar 150.000 di debit, lalu biaya overhead pabrik sebesar 20.000 di debit, lalu gaji dan upah sebesar 150.000 di kredit, lalu utang honor cuti sebesar 20.000 di kredit. Poin B yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah suatu biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Biaya bahan baku ini terdapat dua golongan, yaitu biaya penolong dan juga biaya bahan baku. Di sini ada contoh soalnya mengenai biaya bahan baku, bisa dilihat. Saya sebenarnya ingin menjelaskan, tetapi karena limit waktu yang diberikan hanya 10 menit, maka silakan dibaca saja. Lalu yang selanjutnya di sini ada pencatatannya. Bahan baku dan bahan penolong tersebut dibeli oleh bagian pembelian. Bahan tersebut kemudian disimpan dalam gudang menanti saatnya dipakai dalam proses produksi untuk memenuhi pesanan tersebut. Perusahaan menggunakan dua rekening kontrol untuk mencatat persediaan bahan-bahan, yaitu pencatatan persediaan bahan baku dan bahan penolong. Persediaan bahan baku sebesar 10.020.000 di debit, persediaan bahan penolong sebesar 597.000 di debit, dan juga utang dagang sebesar 10.617.000 di kredit. Lalu ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini biasa disingkat BOP. Selain itu, bisa dikatakan sebagai semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdiri dari biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah dan dapat ditelusuri secara langsung pada proses produksi. Ini salah satu contoh soalnya, yaitu PT Millennial Jaya pada kapasitas sesungguhnya itu tahun 2018 memiliki biaya overhead pabrik yang telah tercantum di dalam tabel ini. Bisa dilihat. Lalu dalam pembacaan akuntansinya, pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode pool costing. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dicatat dalam rekening kontrol BOP sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jurnal yang dibuat oleh PT Millennial Jaya untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi berdasarkan dalam tabel berikut ini. BOP di debit yaitu sebesar 10.700.000, di kredit persediaan bahan penolong sebesar 1.100.000, persediaan bahan bakar di kredit sebesar 750.000, gaji dan upah di kredit sebesar 3.500.000, persediaan suku cadang di kredit sebesar 500.000, asuransi gedung sebesar 600.000 di kredit, akumulasi depresiasi mesin sebesar 800.000 di kredit, kas sebesar 3.450.000 di kredit. Lalu ada metode variable costing. Pengumpulan BOP sesungguhnya metode variable costing dipecah menjadi dua kelompok, yaitu biaya overhead pabrik variables yang sesungguhnya, yang kedua biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. BOP variabel sebesar 5.300.000 di debit, BOP tetap sebesar 5.400.000 di debit, BOP sesungguhnya sebesar 10.700.000 di kredit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan kata dan juga kesalahan pengetikan di PowerPoint-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.